langsung kaget bilang masya Allah, aku tuh langsung ketika malu terhadap diri aku sendiri. Ya Allah, aku selama ini kemana, sedangkan untuk fokus itu aku tuh udah dari dulu deh sih. Kalau boleh cerita kan aku dulu di rumah Quran ya. Nah, kayak aku merasa kurang gitu. Walaupun di sana sudah berusaha ngafal, cuman emang nggak fokus-fokus banget gitu kan. Terus pas ngeliat kamu tuh, ya Allah, aku tuh belum pernah ngeluangin waktu aku bener-bener fokus yang nggak bikin apa-apa, cuman Quran doang gitu. Nah sampai akhirnya pas ngeliat kamu itu, terus aku tuh kan udah ngajar ya, alhamdulillah. Ngajar terus sebulan itu, bulan Juni besok tuh aku mau libur 1 bulan sekolahnya. Terus aku tuh langsung cari informasi gimana caranya bisa masuk program itu, kan ada programnya 40 hari ya. Nah ternyata tuh dari pas itu ada yang deket rumah aku di Citarep, deket banget, 5 menit doang. Tapi pada ruangnya ya, programnya itu dibuka lagi tanggal 12 Juli, dan Juli itu aku udah masuk sekolah gitu sih. Aku tuh kayak aku tuh bakalan nyesel banget deh kalau misalkan nggak fokus gitu. Nah selama ini sekarang tuh aku juga sama sih, masih setoran juga, cuma tuh kayak ya nggak fokus gitu, nggak banyak. Itu di sini aku tuh pengen ngobrol sama kamu. Nah, aku pengen tahu kenapa kamu tuh memutuskan buat masuk program itu, kenapa kamu tuh setelah S2 tuh mikirnya kamu mau nyelesain Quran dulu, itu alasan kamu tuh apa, motivasi kamu tuh untuk apa gitu. Aku pengen tahu dong, boleh nggak? Ya, jadi emang enak banget sih kalau misalnya kita ikut program kayak gitu, kan dia 40 hari ya. Nah, yang paling dicari itu waktunya. Kan di sana kita nggak suruh ngapa-ngapain kan, cuma ngapalin doang. Jadi mah ngapalin doang, jadi tuh fokus. Nah, selama 40 hari itu kan kita tuh tahu jadinya metode kita tuh ngafalnya yang cepet gimana. Nah, jadinya tuh pas nanti murojaah di rumah tuh jadi lebih enak. Kalian Desi tahu ya. Tapi sebenarnya nggak harus pakai program juga. Kan kalau kata Abi Amir tuh yang di Habs Indonesia, eh, yang bakal nyelamatin kita di akhirat juga kan, itu ya hafalan yang ingat gitu. Jadi ini juga Desi masih eh, proses mutkinin gitu. Yang penting tuh setiap harinya tuh berproses gitu, nambah nambah, walaupun dikit dikit gitu, tapi seenggaknya tuh Allah kan tahu ya proses kita ya gitu. Terus emang kan tiap ngapalin juga pasti kan ketemu ayat yang susah, ayat yang gampang gitu. Nah itu ya udah jalanin aja gitu, jangan kejar hatamnya tapi kejarnya eh, nambahnya tiap hari gitu. Insya Allah kalau misalnya eh, walaupun kita meninggalnya pas belum hatam juga kan, kalau niatnya udah mau hatamin, insya Allah ya Allah, kita kan nggak tahu Allah tuh nyatetnya gimana pahalanya gitu. Yang penting mah kita ngafalin terus kan, biar dapat ridho Allah gitu. Terus buat berbakti juga kan sama orang tua kita gitu aja Nan. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya bukan kuantitasnya loh, tapi nggak apa, yang penting tuh ngafalin ngafalin aja terus gitu. Apa ya, motivasi ya. Iya kan, aku kan udah pas abis udah lulus S2 tuh aku kan ngerenung gitu ya, iya Allah, aku kok dunia terus. Sebenarnya itu tuh aku mikirin kayak gitu tuh udah pas lagi jalan S2, yang pas Umi bilang, Umi waktu itu tuh aku pernah kan ditanya Umi apa, si Umi Humairah. Nah terus kata dia, eh emang kamu kenapa pengen S2? Aku tuh dulu mikirnya aku kan nanti jadi istri orang, jadi aku terus pinter gitu. Iya, aku tuh cuma mikir gitu doang. Terus karena ada kesempatan ya udah aku S2. Terus aku bilang gitu kan ke Umi. Terus kata Umi, apa,
kamu kan madrasah pertama anak kamu, terus masa kamu memperdalam dunia doang, terus nanti kamu pas akhiratnya mana, kan maksudnya kita kan kalau jadi ibu kan tanggung jawabnya di semuanya ya, buat bimbing anak itu gitu. So aku tuh mikir, nah pas pas lagi S2 itu aku tuh belum bisa buat ngafal Quran kan, karena aku kan tesis kayak gitu. Itu tuh aku ngerasa banget, ih ya Allah, aku tuh 2 kali puasa mikirin skripsi sama tesis doang, Nan. Ya Allah, rasanya kayak mana gitu. Nah, terus dapat kan tuh aku tuh ngerasa, ih masa aku hidup buat dunia doang kayak gitu kan. Udah gitu pas aku udah lulus S2 juga, aku ngerasa gimana ya, kan yang ngeliat juga tuh di Hafiz Indonesia, misalnya aku kerja terus dapat uang banyak, terus aku beliin rumah kayak gitu-gitu buat orang tua aku. Tapi kan belum tentu gitu pas aku udah punya rumahnya kayak gitu, udah berhasil ngumpulin uang misalnya, atau beliin apa gitu, belum tentu mereka tuh bisa nikmatin gitu, Nan. Terus aku mikir kan, terus gimana ya, terus aku tuh harus ngelakuin sesuatu gitu. Nah terus aku tuh ngelihat beberapa kali, kalau nggak salah ya, orang yang ngafal Quran gitu, aku juga nge-follow itu kan Darul Hufaz, ya Allah, pengen banget gitu. Terus aku tuh nggak berani nanya sebenarnya, soalnya kan aku lagi nggak berpenghasilan ya. Terus itu kan juga bayar gitu. Terus aku nanya kan, boleh nggak mah ikut. Tadinya aku tuh sama sekali nggak berpikir untuk 30 juz, Nan, sama sekali enggak. Aku tuh sehari tuh dikit banget setorannya, ya Allah, sampai ditagihin sama ustazahnya, ayo Kak Desi setoran gitu. Tapi aku tuh nggak masuk. Terus kan dibilangin, iyalah Des, Al-Quran kan suci gitu, kata temen aku. Apa sih, masa iya yang suci kayak gitu bisa langsung masuk ke orang yang banyak dosa kayak kita kan gitu. Terus aku tuh astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus kan ya udah, aku tuh mulai, tadinya tuh aku kayak ngoyo gitu loh, harus bisa gitu. Tapi ya udahlah, aku pasrah aja. Terus kata temen aku juga, aku dulunya ngambis banget deh gitu, pokoknya harus 30 juz gitu, tapi malah Allah tuh ngasih kecobaannya tuh malah banyak gitu. Tapi pas aku pasrah, ya udahlah, aku pasrah aja gitu, itu tuh malah banyak banget kemudahan kayak gitu. Ya udah kan, aku pasrah aja kan. Terus naik terus kan dibilangin tuh kan di sana tuh likonya tuh sampai 6 kali sehari. Terus dari subuh sampai jam 10 malam itu tuh bener-bener cuma megang Quran doang, ngeliatin itu Quran, ya Allah, dihafalin. Terus nanti cuma makan kayak gitu, sholat ngeliat lagi, pokoknya emang sama Quran doang. Terus kan jadinya emang kayak dosa-dosa, kayak misalnya stalking, yang IG nge-scroll doang kayak gitu-gitu kan dikit ya. Maksudnya emang iya sih, pas kita ninggalin perkara-perkara yang makruh kayak gitu, emang lebih cepet ya ngafalinnya. Itu tuh nggak nyangka aja, Nan. Terus sering-sering sholat tobat kayak gitu. Terus pokoknya dan aku kan dari artinya ya. Terus aku tuh lebih ke pengen belajar dari artinya gitu. Karena kan kalau misalnya kita sehari-hari baca Quran doang, nggak dari artinya. Nah aku tuh di situ, ya udahlah, aku sekalian itu aja. Yang penting ngafalin, sekalian aku namatin Quran gitu. Artinya maksudnya. Nah, terus pas aku udah selesai program yang 40 hari itu, aku tuh masih punya utang, Nan, 11 juz lagi gitu. Tadinya tuh aku udah gak mau lanjut, soalnya kan aku gak enak ya sama orang tua aku. Ya Allah, qadarullah, ternyata diskon untuk anak yang pernah di sana terus lanjut, itu tuh diskon. Aku tuh juga gak nyangka banget. Terus aku akhirnya lanjut lagi, ya Allah. Dan itu tuh emang gak nyangka loh, Nan. Aku tuh pertama tuh cuma kayak 3 halaman, itu tuh seharian, Nan, dari subuh sampai jam 10 malam. Coba bayangin 3 halaman. Ya Allah, orang tuh udah maju terus ngapain lagi, ngapain lagi. Ya Allah, aku tuh cuma 3 halaman. Itu tuh pas udah terakhirnya tuh bisa sampai 20 halaman lebih. Ya Allah, tuh itu tuh bener-bener gak nyangka banget gitu. Ternyata emang iya kan, Allah kan bilang ya, emang Quran tuh sebenarnya gampang untuk dihafal gitu, tapi kitanya aja. Aku juga sekarang pas lagi murojaah, ya Allah, iya ya, aku tuh
malah banyak lihat HP, walaupun aku awalnya tujuannya misalnya mau nyari ceramah gitu kan, tapi kan tetap aja ya ada yang kebuka gitu, apa gitu, pengen ngelihat ini, pengen ngelihat itu gitu, udah gitu kan kalau di sana emang pandangan kita juga kejaga ya, apa kan kita nggak megang HP, terus jadinya ngeliatnya tuh cuma manusia real gitu. Kalau misalnya di dunia maya kan kadang kita tuh nggak pengen ngeliat misalnya aurat orang gitu, tapi kan tetap kelihatan gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh emang ngaruh banget ya Allah, emang ya aku juga ngerasain perasaan aku kalau ngafalin pelajaran gitu, misalnya aku lagi ada dosa tetap bisa gitu, ini mah Quran Masya Allah nggak bisa kalau misalnya kita nggak bersih gitu. Terus juga misalnya akan juga ada kan, jangan kamu terburu-buru menghafal Quran, yang surat apa ya aku lupa itu kan. Aku juga mikir iya ya, nggak boleh aku juga buru-buruin gitu, karena ini kan bukan lomba gitu loh. Maksudnya ayo siapa yang cepetan gitu, bukan kayak gitu kan. Ini kan emang Allah tuh udah nakdirin kamu tuh katamnya kapan gitu. Gitu Nan, ya aku cuma bisa sharing gitu doang. Nah soalnya aku juga masih belajar ini untuk mutkinin, aku juga setoran terus nih, maksudnya masih setoran sama adik aku ngemutkinin. Nanda semangat ya, insya Allah Nan, kita kan ngerusin niat ya, soalnya emang pengabdian apalagi coba yang kita ngasih ke orang tua kita gitu, kalau nggak kayak gini, maksudnya di dunia kita nggak bisa kayak orang yang penghasilannya sampai puluhan juta kan sebulan, kita nggak bisa. Masa iya kita nanti di akhirat nggak bisa ngasih juga, itu tuh kayak ya Allah lu ngapain sih Des jadi anak gitu kan. Juga dibilangin sama ustadznya hafalan jangan sampai hafalannya mati duluan sebelum jasadnya gitu. Jadi kan emang ini tuh tugas seumur hidup ya, jadi kalau udah kecemplung tuh harus benar-benar emang kita menyedekahkan gitu, bukan menyedekahkan, memprioritaskan umur kita tuh untuk ngafal Quran gitu, selain sampingan kita bisa jadi bekerja atau apa gitu. Ini kan soalnya udah tugas dari Allah ya buat jaga kalamu, jadi emang kita tuh harus memprioritaskan waktu gitu, kayak gitu Nan. Nanda di situ gak enak, Nanda kan ini lebih ini dari Desi, ya Allah Nan. Ya udah Nan, semoga ya Nan ya kita sama-sama Nan bisa 30 juz mungkin itu entah kapan, semoga sebelum kita meninggal gitu kan ya, biar orang tua kita tuh bisa ngerasain gitu manfaatnya gitu kan ya. Ya udah Nan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya, kamu dipilih oleh Allah. Tolong doain aku biar tetap istiqomah, tetap hafal. Aku tuh gitu sih, alhamdulillah sih masih berproses sampai sekarang. Cuman ya gitu, banyak godaannya deh sih ya, astagfirullah. Lagi setiap hari tuh ya, aku kan sekarang tuh ngajar di sekolah Quran gitu. Setiap hari tuh ngedengerin anak-anak setoran ke aku tuh selalu setiap hari tuh dibuat malu ya Allah, mereka aja setiap hari gitu setoran, dengan aku masih kayak gitu gara-gara ya masih ini HP lah, masih banyak godaan-godaan, belum fokus banget kayak gitu. Jadi makasih atas sharingnya gitu. Tapi aku boleh ini nggak satu apa ya, pesan buat kita semua gitu untuk membersamai Quran gitu. Tapi khusus biar orang-orang termotivasi gitu dengan Quran, apalagi kan ini bulan Ramadan ya. Aku ingin mereka tuh terinspirasi dari kisah kamu gitu, karena aku benar-benar menginspirasi banget. Kamu tuh kayak sekarang tuh kayak dua-duanya dapat gitu, dunia dapat, akhirat dapat, dan gak semua orang bisa menyimbangkan itu gitu. Yes. Oh ya, sama satu lagi, gimana caranya kamu menyimbangkan itu deh? Buat semuanya, kenapa sih itu bisa kayak seimbang? Sebenarnya belum seimbang juga sih, masih banyak kurangnya. Kalau Desi prinsipnya itu sebenarnya ini juga ngambil dari Allah kan ya. Jadi kan Allah kan dibilangin kita itu bersumpah paling tinggi tuh atas nama Allah, sementara Allah tuh bersumpah atas nama waktu. Berarti kan waktu itu kan penting banget ya. Jadi yang biasa Desi lakukan itu
Desi tuh ngelakuin apa yang bisa Desi lakuin yang terbaik di tiap waktu gitu. Walaupun pasti banyak kurangnya, pasti banyak banget kurangnya. Kayak misalnya kalau kuliah, eh pas lagi kuliah ya Desi harus merhatiin dosen gitu, Desi harus ngerti gitu di waktu itu, di waktu saat kuliah itu. Jadi pas nanti di rumah pas lagi mau ujian kayak gitu, Desi tuh nggak terlalu ekstra untuk ngulangnya karena pas di kelas tuh udah ngerti kayak gitu. Terus ini kalau Desi ya, tapi juga banyak juga sih kadang Desi juga tidur. Nah itu tuh udah ya udahlah gitu, berarti Desi harus lebih ekstra lagi belajarnya pas di sebelum ujian itu. Terus kayak pas ngafal Quran Desi dikasih waktu cuma 40 hari. Nah Desi tuh emang Desi telat menyadari kalau Desi harus 30 juz gitu, tapi saat Desi punya waktu misalnya, oh ya udah waktu kamu tinggal 20 hari gitu, ya udah Desi manfaatkan 20 hari itu di saat Desi udah nemu metodenya gitu. Jadi emang waktu tuh yang nggak bisa keulang, dan sebenarnya dia tuh yang paling mahal untuk karena gimana ya, eh semua orang kan waktunya sama ya 24 jam ya, tapi banyak orang yang 24 jamnya itu berlalu gitu aja, tapi banyak yang bermanfaat banget gitu. Nah di situ pas di situ ya Allah, sama-sama 24 jam kok pencapaian dia bisa lebih gitu. Di situ sebenarnya juga banyak ketolong dari orang-orang yang hebat-hebat gitu. Kok dia bisa, kok Desi enggak gitu. Jadi kita tuh kalau melihat orang yang hebat gitu harus ini juga, bukan ya itu kan dia gitu, bukan karena kan waktunya sama ya, dan kemampuannya juga sebenarnya Allah ciptain tuh sama. Kita tuh harus kok bisa ya dia, kok aku enggak gitu, harus membesarkan rasa seperti itunya gitu. Boleh Nan kalau mau di share, tapi sekali lagi dari situ masih jauh banget dari udah seperti yang Nanda pikirkan gitu. Dari situ masih jauh banget, masih proses, masih banyak kurangnya, masih banyak belajarnya gitu. Tapi semoga kita kan saling mengingatkan ya, sesama manusia. Semoga bisa saling mengingatkan. Semoga dengan sharing ini Desi juga bisa lebih ngelihat ke diri Desi sendiri. Ayo Desi, kamu harus memanfaatkan juga lebih baik gitu. Makasih Nanda. Assalamualaikum.